Nah, ini struktur dari pektin, polimernya ada beberapa cabang dengan campuran dari berbagai karbohidrat atau berbagai monosakarida. Tapi monosakarida utamanya itu adalah galakturonat. Nah, pektin dia ditemukan di lamela tengah antar sel tanaman. Jadi tadi kalau ingat struktur dinding sel, itu yang tengahnya antara dua sel tanaman, tengah-tengahnya itu lamela. Nah, itu di lamelanya itulah pektin karena dia memberikan elastisitas. Ya, sumber pektin nih apel, jambu biji, quince, plum, gooseberry, jeruk, ya itu buah-buahan bule. Tapi yang lokal juga banyak ya kayak pir, um, buah kesa ya, macam-macam itu banyak mengandung pektin termasuk pepaya itu ya. Kalau di kulitnya, kalau di dalamnya enggak, dia melancarkan pencernaan beda lagi. Nah, terus kemudian kulit-kulit buah yang kecil juga ceri, anggur, stroberi, jamblang gitu ya. Itu mengandung pektin juga, menteng. Nah, terus kemudian nih pektin liase. Ini adalah salah satu enzim pendegradasi pektin. Nah, pektin liase memotong pektin secara langsung dengan beta eliminasi, menghasilkan oligogalakturonida. Ada dua jenis reaksi degradasi pektin, yaitu tanpa air dan dengan air. Kelas enzimnya akan beda. Kalau yang dengan air itu hidrolase, kalau yang tanpa air ini adalah liase. Nah, kemudian ini pemanfaatan. Nah, selanjutnya kita akan bahas lignin. Jadi tadi udah selulosa, hemiselulosa, pektin. Nah, sekarang lignin. Nah, lignin ini juga memperkuat struktur daripada dinding sel. Bedanya lignin itu mudah teroksidasi. Kenapa mudah teroksidasi? Karena lignin mengandung cincin aromatik. Ya, sehingga mudah sekali membentuk senyawa yang berwarna coklat. Kayak benzen itu kan warnanya agak coklat-coklat gitu ya, fenol gitu. Nah, ini sama lignin. Lignin digunakan secara luas di industri kertas, misalnya saja untuk kertas tirai kamar mandi itu pakai lignin biar dia lebih hidrofobik gitu ya. Karena struktur aromatik itu hidrofobik. Jadi kalau kena air dia akan tidak licin, akan tidak lengket atau tidak basah. Selanjutnya untuk di bahan bangunan juga nanotube. Terus kemudian yang hidrofobik itu pakai campuran pektin. Batu baterai juga pakai lignin di dalamnya ya. Terus kemudian untuk senyawa-senyawa kimia thinner itu kalau itu pakai campuran daripada lignin ya. Terus kemudian deterjen itu juga dia monomernya lignin itu diproses menjadi deterjen. Kemudian bahan bakar ya, solar, terus bensin atau bioetanol itu bisa pakai lignin. Kemudian pestisida banyak sekali yang merupakan turunan daripada lignin karena senyawa aromatik itu beracun. Termasuk juga kita explore aktivitas bioaktivitas dari komponen monomer daripada lignin. Nah, jadi ini strukturnya. Ini selulosa yang di dalamnya pipa-pipa ini dia dibungkus oleh hemiselulosa. Terus kemudian di sini ada lignin yang mempacking itu semua. Nah, lignin ini adalah biomaterial yang berlimpah juga di bumi, bersanding dengan selulosa dan hemiselulosa. Kurang lebih biomasa itu mengandung 15 sampai 30% bobot daripada lignin. Nah, ini lignin ini ada dua jenis lignin ya, ini guaisil dan siringyl. Pada kayu daun atau tadi ya hardwood itu dia banyak 50-50 guaisil dan siringyl. Pada kayu jarum softwood itu 90% sampai 100% guaisil. Ini struktur daripada semnya. Nah, ini bahan-bahan yang banyak sekali mengandung lignin. Jerami-jerami padi, bagase, hasil-hasil potongan limbah industri kayu itu banyak mengandung lignin. Karena itu bisa kita ekstrak, termasuk juga kita akan memperoleh ekstraktif ya dalam bentuk senyawaan-senyawaan yang larut yang merupakan degradasi daripada lignin. Nah, lignin itu punya 3 prekursor atau monomer, yaitu yang namanya coniferyl alkohol, kumaryl alkohol, dan sinapil alkohol. Perhatikan bahwa itu hanya berbeda pada gugus samping dari rantai aromatiknya. Nah, ini penggambaran dalam bentuk mendatar. Ini juga sama. Nah, ini bedanya kumaryl, siringyl, dan sinapil alkohol. Jadi pada gymnosperm atau hardwood ini nanti softwood ini ya conifer, ini adanya kumaryl sama coniferyl.
Terus pada woody plants, tanaman berkayu kayak jati, eukaliptus itu adanya coniferil dan sinapil. Nah, ini jalur biosintesis dari monomernya dari H-lignin, S-lignin, dan G-lignin. Nah, lignin ini adalah polimer yang non-linear. Jadi, strukturnya sangat rumit. Nggak seperti selulosa, atau hemiselulosa, atau amilosa. Tidak, ini strukturnya sangat rumit. Dia non-linear, bercabang, dan tidak teratur. Sehingga sangat rumit. Dan jalur biosintesis dari lignin ini sampai sekarang belum selesai diteliti. Karena itu kalau mau ngerjain ini ya boleh juga kita mencari jalur biosintesis dari polimer lignin. Jadi bagaimana dia? Kalau yang kayak selulosa itu kan udah pasti tadi ya. Dari ujung 1 ke ujung 4. Jadi 1,4 glikosidik terus aja gitu. Nah, ini enggak. Ini kita belum tahu bagaimana proses polimerisasinya. Nah, ini kepentingan lignin sebagai adhesif atau perekat pada kayu, mengikat serat-serat kayu ya, jadi memberikan kekuatan pada kayu itu lignin. Nah, pada proses pulping ya, lignin ini dihilangkan dari pulp. Kenapa? Karena lignin bisa membuat pulp menjadi teroksidasi dan membentuk warna coklat. Tapi ligninnya dipisah dan bisa diisolasi membentuk vanili, DMSO ya, etanol atau silitol dan asam humat. Nah, ini permasalahan pada lignin ya. Ini juga pembahasan lignin, nanti tolong dibaca. Terus kemudian nih isolasi lignin ada yang metode namanya Kraft dan sulfit lignin. Ini mungkin nanti tidak terlalu detail kesini, termasuk juga bagaimana ekstraksi lignin macam-macam, ada soda lime dan yang lain. Ini mungkin lebih dalam. Nah, terus kemudian degradasi lignin, ini ada beberapa cara degradasi pakai suhu ya, pirolisis. Jadi dipanaskan tanpa adanya udara sehingga kita memperoleh tanpa udara, tanpa katalis, sehingga nanti memperoleh seperti abu itu yang masih mengandung lignin. Terus gasifikasi ya, konversi lignin menjadi gas atau kita kenal dengan asap cair. Terus kemudian dan yang lainnya. Oke, nah terus kemudian ini struktur dari hubungan dari lignin dengan polisakarida yang lain. Jadi ada ikatan perantara yaitu ikatan ester. Nah, ikatan ester ini ikatan kovalen yang untuk memutusnya juga sulit. Makanya kayu itu sangat sulit didegradasi. Ya, jadi kemudian ini polifenol oksidasi yang bisa mengoksidasi lignin ada tirosinase, lakase, peroksidase, dan katekol oksidase. Yang paling penting ini ada mangan peroksidase, ini digunakan untuk mengoksidasi lignin pada bagian fenoliknya, disekresikan oleh jamur pelapuk putih. Jadi hasil oksidasinya nanti tidak menjadi coklat, ligninnya terurai sehingga kayunya tetap berwarna putih. Nah, ini aplikasinya macam-macam untuk industri kertas, bioetanol ya. Bioetanol itu lignin harus dibuang karena Saccharomyces itu tidak bisa memanfaatkan lignin, dia menjadi racun karena fenolik. Nah, jadi dihilangkan, makanya tinggal selulosanya aja nanti. Nah, terus dekolorisasi dan yang lain. Ya, ini lignin peroksidase mendegradasi polutan. Oh iya. Jadi warna-warna itu juga banyak diakibatkan oleh senyawa aromatik. Nah, lignin peroksidase ini bisa mengurai senyawa aromatik sehingga kita bisa manfaatkan sebagai pengurai polutan juga, terutama seperti limbah tekstil. Kemudian lakase ini juga sama, dihasilkan oleh jamur-jamur juga, aplikasinya mirip ya. Nah, ini aromatic degradation pathway. Jadi ini memang nanti hasil akhirnya adalah senyawa-senyawa aromatik ya, yang bisa dimanfaatkan. Ini salah satunya memproduksi vanilin ya, hasil dari degradasi lignin. Nah, pendegradasi lignin ini jamur-jamur ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas yang namanya jamur pelapuk putih. Jamur pelapuk putih bisa mendegradasi semua komponen kayu, termasuk lignin. Makanya warna kayunya tetap putih. Jadi dibilangnya jamur pelapuk putih. Selanjutnya jamur soft rot fungi atau jamur pelapuk lambat. Dia melapukkan kayu secara lambat. Karena lambat, maka kayunya jadi lunak. Jadi dibilang soft rot fungi, soft, jadi kayunya lunak gitu ya. Jadi ini kalau kayu itu terendam di air dengan kondisi nitrogen tinggi ya, biasanya kayak di jendela-jendela itu kan kena air,
uap air di pagar-pagar, itu jamur pelapuk lambat. Jadi proses pelapukannya lambat, nanti kayunya itu jadi lembek lama-lama. Itu jamur pelapuk lambat. Selanjutnya jamur pelapuk coklat. Jamur pelapuk coklat bisa melapukan selulosa dan hemiselulosa tapi meninggalkan lignin. Tadi di awal udah dijelaskan, lignin teroksidasi menjadi warna coklat. Makanya dikenal dengan nama jamur pelapuk coklat. Kemudian ini gambar-gambar jamurnya. Ya, itu sekian materi terakhir dari biokimia tumbuhan tentang polimer pada tumbuhan. Dengan ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian secara kuliah. Untuk pertanyaan-pertanyaan, apabila ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab pada waktu diskusi di WA, silahkan boleh dicantumkan di kolom komentar. Sampai kapanpun, insya Allah akun YouTube ini masih aktif, akan saya coba jawab gitu ya. Terus kemudian mengingatkan juga nih di pertemuan terakhir, mungkin kalau ada yang mau subscribe silahkan. Ini minggu terakhir, minggu depan saya akan upload mungkin video-video yang mungkin berkaitan dengan biokimia, mungkin juga tidak. Atau juga semester depan kalau mungkin masih kita PSBB lagi ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mungkin nanti saya akan coba membuat konten-konten online untuk mata kuliah yang lain juga. Oke, terima kasih banyak. Terakhir, wassalamualaikum.